Ini juga bersahabat dengan adiknya PDD ya. Ternyata circle-nya benar-benar di circle itu. Hip hop emang kan. Terus tanya nih, si PDD itu udah mesen peti mati sebulan sebelum istrinya itu meninggal. Kayak Alia kecelakaan pesawat terbang. Terus kenapa dia pilotnya pilot yang punya kokain. Ya. Dari situ kan banyak netizen yang bilang, oh berarti ini nih yang buat seorang Agnes Monica karirnya lumayan nggak semulus banyak artis-artis di sana. Padahal dia circle-nya ibaratnya dia udah temenan sama banyak Timbaland, artis luar negeri Hollywood dan circle-nya PDD gitu. Ya di belakang layar lu pernah nggak sih ketemu sosok artis yang lu nggak nyangka sebenarnya ini sama gue baik sama ini, tiba-tiba lu keluar berita jedeng ternyata di luar dari apa yang lu pikirkan selama ini. Lu pernah nggak? Oke, di podcast Seberang kali ini gue akan bahas tentang sesuatu yang lagi ramai sekarang. Mungkin teman-teman di sini semua juga udah pada lihat kasusnya yang lagi beredar di FYP TikTok, di FYP YouTube maupun dimanapun tentang kasusnya PDD. Yang bener-bener banyak orang yang bertanya sama gue nih karena mungkin konten gue juga tentang di belakang layar, tentang bener nggak sih kalau di dunia entertainment ternyata semengerikan itu, sehoror itu. Oke, dan kali ini gue akan berdiskusi bersama salah satu sahabat gue yang udah lama juga bekerja di dunia entertainment. Halo Maya. Hai, thank you. Ya mungkin kalian juga di sini udah pada pernah ngelihat ya Maya di konten-konten gue sebelumnya ya. Iya, beberapa kali ya. Iya, dan kebetulan mungkin kita introduce lagi Maya ini dia adalah seseorang yang pernah lama bekerja di bidang TV swasta belakang layar lah ya. Di belakang layar banget ya. Iya, produser TV lah ya dulu. TV. Udah berapa tahun sih Maya waktu itu lu kerja 17 tahun. 17 tahun loh. Berarti banyak banget nih pengalaman yang bisa kita sharing bareng di sini Maya. Iya, betul. Mana lagi yang PDD ini lagi heboh banget ya, baru September kemarin loh ya. Iya, benar, baru dalam seminggu ini yang beritanya semua muncul ya. Orang-orang udah pada kepo tentang PDD. Iya, tapi sedih banget sih, jujur. Tapi kalau dari lu pas ngeliat berita tentang PDD, kita di sini mungkin lebih sharing berdua aja, nggak kayak biasa gua kita wawancara. sharing diskusi ya di sini. Jadi kita bukan ngegosip, bukan apa, cuman kayak kita mengomentari tentang kasus ini gitu kasus ya. PDD karena sesuai dengan konsep kita di belakang layar dan kita berdua pernah kerja juga di sampai sekarang malah ya, maksudnya kan. Apakah di Indonesia juga seperti itu? Nah. Itu dia. Gimana Ki? Kalau lu di TV berapa? 17 tahun. Kalau gue dulu di TV 6 tahun. Habis itu tapi kan gue masih di entertainment sampai sekarang bikin berita entertainment kan. Gitu. Tapi mungkin sebelum kita ngebahas tentang kasus tentang apa yang terjadi di dunia entertainment yang orang pada bertanya ini seperti apa, kita akan mengomentari dulu tentang kejadian kasusnya PDD dulu ya. Lu lihatnya gimana kasus ini? Lu jelasin dulu PDD itu siapa sih sebenarnya PDD itu? Kita flashback sedikit. Iya, kita lihat PDD itu siapa sih gitu. Ya. Jelasin ya. Jadi PDD ini itu anak-anak magang gue pada tahu loh, dia yang pada update nih tentang per-PDD-an. Jadi PDD ini sebenarnya dia adalah produser ya. Iya, produser musik, rapper, penyanyi segala macam lah. Dia itu dulu di Amerika di Hollywood ya. Kita berdua udah pernah ke Hollywood loh. Paham ya? Ketemu Will Smith ya. Iya, kita ketemu Will Smith di sana. Will Smith katanya juga temennya PDD. Ada di white party-nya juga, di fotonya ada. Nih, fotonya nih. Ntar lihat ya di sini ya. Iya, pas kita ketemu Will Smith cari deh tuh, editor cari tuh foto Will Smith ya, di white party ya ada. Di white party kita berdua. Tapi kita berdua pernah ketemu Will Smith ya waktu di gala premier film apa Bad Boy ya? Bad Boys. Kebetulan juga itu nama recordnya PDD. Bad Boys. Bad Boys Record. Jadi dia kan produser, jadi dia mengorbitkan artis-artis. Dulu ada rapper East Coast sama West Coast dulu kan. Nah, itulah. Rapper semua ya, tapi rata-rata ya memang ya. Dia hip hop rapper khusus. Jadi apa kayak ya gitulah. Artis-artis itu. Tapi yang paling bikin heboh itu ketika nama Justin Bieber juga disaut-pautkan dengan PDD ini ya. Kita kan di situ kan ada list selebriti yang terlibat dengan PDD. Nah, itulah yang bikin heboh. Teori-teori konspirasinya itu benar-benar mind blowing banget, dan itu benar-benar kok bisa sih gitu kan. Si ini jadi begitu, si itu jadi begini gitu kan. Bener-bener mengagetkan sih. Dan yang lebih bikin kagetnya juga kemarin pas muncul di FYP gue juga ngelihat ternyata ada satu artis Indonesia, diva Indonesia yang go internasional yang sempat hampir Agnes Monica ya, yang sempat hampir terjebak. Ya kan dia hip hop juga kan musiknya kan. Jadi mungkin dia masuk ke circle itulah. Bener, dan dia Agnes Monica juga sign kontrak dengan 300 Entertainment. Di mana 300 Entertainment ini adalah ternyata CEO-nya itu adalah karena ada Chris Brown juga kan itunya. PDD. Agnes Mo ini juga bersahabat dengan adiknya
PDD ya. Ternyata circle-nya benar-benar circle itu. Hip hop emang kan, terus yang dia di LA juga kan waktu itu kan. Jadi ya heboh lah kayak Aaron Carter ya. Sampai digosipin juga sama kayak Justin Bieber zaman dulu. Terus Usher juga dulu ikut PDD juga waktu dia masih muda, jadi underage semua. Itu kan salah satu di dalam tuduhannya PDD kan dia sama itu tadi anak-anak di bawah umur itu sama dia dimanfaatin. Iya. Jadi main blowingnya di situ ya. Benar. Terus sekarang hebohnya lagi nyangkut-nyangkutin Jay-Z, Beyonce. Iya. Tapi orang pada takut semua sama Beyonce loh. Banyak lah itu, jadi kayak Adele sampai minta apa? Taylor Swift juga. Nyanjung. Tapi Taylor Swift kan dia gimana ya? Taylor Swift tuh masih outsidernya lah, nggak terlalu circle-nya dia kan ya. Gitu, jadi kayak Adele sampai nyanjung di Grammy sampai matain pialanya buat Beyonce gitu kan. Kanye West juga nyanjung karena yang pas kasus Taylor Swift itu kan yang ngerebut mic-nya Taylor Swift, nyanjung Beyonce juga. Jadi mungkin ada kayak status kekuasaan kali ya kalau di sana ya, artis ini tuh kuasanya segini dan nggak boleh melampaui dia gitu loh. Iya kan? Iya. Terus ada juga yang komen tuh kalau Beyonce merasa tersaingi dengan Adele gitu-gitu, merasa iri apalah, makanya si Adele begitu. Jadi terus ada lagi gue lihat itu si Sia, penyanyi Sia namanya. Dia bikin kayak status di Twitter kayak kode gitu. Katanya kodenya tulisnya Beyonce kidnap me. Ngeri nggak? Terus Sia kan sekarang nggak ada kan? Maksud gue padahal lagunya oke loh. Iya. Ingat kan lagunya Sia itu? Iya. Sekarang dia hilang karirnya. Iya juga ya. Dan katanya memang kalau misalnya artis-artis yang memang dia nggak mau bergabung di circle itu atau acara itu, dia akan dihilangkan. Hilang. Ya kayak Alia terus kayak Tupac, Biggie, Michael Jackson katanya itu. Ini teori-teori ya. Kita ngomongin teori, nggak tahu entah benar atau bener atau enggak, kita ini cuma ngomongin teori konspirasi ya. Ada left eye-nya dari TLC gitu. Nah, yang kalau kayak Alia, TLC sama si Michael Jackson itu meninggal di tanggal yang sama, tanggal 25. Itu kan kayak mind blowing juga ya, kok bisa gitu tanggal 25 sama gitu. Terus yang kayak Beyonce, Jay-Z sama si P. Diddy lahir tanggal 4. Sampai si Jay-Z pernah bikin album 4443 gitu kan. Jadi kayak teori konspirasinya itu benar-benar mind blowing gitu loh. Iya. Kayak yang terus dia juga kayak ditangkap di rumahnya tuh dengan agen federal, FBI yang kayak nyerbu. Kayak bukan orang yang nangkap, cuman dia bawa tank, bawa helikopter, gila nggak lo? Coba apa aja yang ditemuin di rumahnya? 1000 baby oil, kan ada ribuan baby oil. Terus senjata. Ya. Terus IV drop sampai ada loh. Jadi kalau tamu-tamunya teler udah capek dehidrasi, disuntik vitamin biar. Dan yang lebih jahatnya lagi, Mai, direkam. Jadi memang katanya memang dia sengaja, tapi ini katanya nggak tahu ini benar apa enggak ya. Katanya dia sampai bener-bener ngedatengin orang tuh wajib datang ke situ. Jadi si artis tersebut akhirnya memang sudah direkam. Kalau nggak dia akan diancam, akan disebarin. Mau nggak mau akhirnya dia jadi nurut apapun dia lakukan. Yang lebih jahatnya lagi dia dikasih drugs di situ. Iya, di drugs ya, karena sadar. Mereka nggak sadar, jadi mereka diajak party, dikasih minuman, dikasih narkoba, pingsan. Iya, itu lebih jahat banget. Kan ada beberapa korbannya nih yang ngaku itu bangun-bangun udah diranjang, nggak pakai baju apa-apa, tiba-tiba di sebelahnya juga banyak PSK katanya. Sebenarnya kasus ini terbongkar karena gara mantannya P. Diddy ya, si Casey, si Ventura itu, karena dia ngomong dia disiksa bertahun-tahun karena dia pacaran yang paling lama kan, gitu kan. Terus orang-orang juga masih nggak percaya tuh awalnya, akhirnya juga damai karena dibayar uang sama P. Diddy, akhirnya diam juga tuh si Casey. Tapi gara-gara Casey muncul, semua orang jadi berani pada ngomong lah, terbongkarlah semua, sampai konspirasi istrinya dulu, yang mantan istrinya dulu yang Kim Porter, yang tiba-tiba sehat tiba-tiba meninggal. Itu juga dicurigai karena katanya nih si P. Diddy itu udah memesan peti mati sebulan sebelum istrinya itu meninggal. Berarti benar-benar sejahat itu ya. Jadi kan orang bertanya-tanya ya, kok dia bisa-bisanya mesen peti mati emas itu. Direncanakan semua ya. Si istrinya itu sehat, kaya, kenapa nggak ke dokter kalau sakit pneumonia gitu loh. Mana katanya muntah darah segala macam, apalah, kenapa nggak ke dokter, tiba-tiba tahu meninggal aja.
Karena jadi di sekelilingnya itu banyak kematian yang mencurigakan. Yang dicurigai kemungkinan itu adalah si PDD ini. Karena kematiannya nggak normal gitu. Kayak Alia kecelakaan pesawat terbang. Terus kenapa dia pilotnya pilot yang punya apa? Kokain. Sejarah narkoba. Alia tuh artis besar loh gitu loh kan, masa sih sembarangan lo milihin pilotnya gitu kan. Terus si Lev A itu meninggal di Honduras lagi naik mobil gitu kan, tanggal 25. Terus si Michael Jackson meninggal, semuanya CCTV-nya mati. Nah terus kepala keamanannya si Mr. Muhammad itu ternyata abis itu kerja sama PDD. Dan itu orang terakhir yang bersama Michael Jackson katanya. Jadi penuh kecurigaan lah, akhirnya mengarah ke situ. Jadilah sini semakin heboh lah beritanya PDD ini. Jadi ternyata banyak banget kasus-kasus yang akhirnya jadi terungkap karena kasus ini ya. Dan yang lebih ininya lagi, katanya PDD ini lebih dispesialkannya dia adalah ditahan di penjara ya, katanya dia supaya dia nggak bisa bunuh diri. Iya, nggak bisa bunuh diri, nggak bisa bail out keluar dijamin gitu, karena dia juga nawarin bayar jaminan itu dan gede banget duitnya. Sama hakimnya ditolak guys. Hebat ya berarti ya. Dan emang langsung dia di apa ya, itu maksimum itu yang nggak boleh bunuh diri kan. Artis kalau punya apa-apa semua apa tiba-tiba di penjara kan depresi ya. Iya, dan dia kan nggak mau makan sama sekali sana karena takut diracun. Takut ada yang kasih makanan racun dari polisinya atau dari siapa. Iya, karena mungkin itu melibatkan banyak orang berkuasa juga Ki. Iya. Ya kan, melibatkan banyak orang berkuasa, banyak orang ini, jadi mungkin dia takut dia buka mulut ya kan. Dia dibunuh. Bener. Tapi lu setuju nggak waktu itu pernah ada pernyataan dari Agnes Monica di salah satu podcast yang dia bilang Hollywood itu kejam, tiba-tiba dia muncul kan. Berarti dari situ kan banyak netizen yang bilang, oh berarti ini nih yang buat seorang Agnes Monica karirnya lumayan nggak semulus banyak artis-artis di sana. Padahal dia circle-nya ibaratnya dia udah temenan sama banyak Timbaland, artis luar negeri Hollywood dan circle-nya PDD gitu. Padahal lu setuju nggak? Ya pastilah di entertainment mah kalau lo nggak punya channel, nggak punya link, lo sehebat apapun, sebagus apapun dia nggak bisa naik lah. Iya kan? Setuju kan? Kalau misalnya lo nggak punya source yang buat nge-boost lo, ya juga nggak akan bisa kemana-mana gitu loh. Ya itulah orang bilang fame itu butuh pengorbanan, ya kan? Tapi menurut lo pengorbanannya harus sampai sebatas itu nggak pengalaman? Menurut gue sih enggak sih. Lo kerja di dunia entertainment yang udah dibilang lahir 17 tahun. Menurut gue tuh orang terbagi dua tipe lah ya, yang mau melakukan apa saja demi harta, kekayaan dan terkenalan, famous. Ada yang ya udah gue cuman mau menunjukin talent gue gitu kan, kayak gitu. Nah maksud gue pilihan, lu mau pilih yang mana? Mau jalur yang gampang apa jalur yang emang bener-bener lu tunjukin kemampuan lo gitu kan, seperti apa gitu. Nah kayak artis-artis muda di Hollywood juga banyak kejeblos juga. Menurut gue karena peran orang tuanya juga ngelepasin aja gitu loh. Sampai kayak kasus Justin Bieber tuh kan orang tuanya nggak ada gitu loh. Waktu dia 48 jam bersama PDD, orang tuanya kemana gitu kan. Iya juga ya. Berarti kalau Taylor Swift orang tuanya ngikut kemana-mana. Sama kayak talent gue nih ya, Sami Jasep ya kan? Dia iya. Taylor Swift itu dia agak lurus kan karirnya kan, karena dia terkenal karena karya-karyanya jadinya, ya kan nggak terkenal karena berita-berita miring, ya kan orang tuanya mengikuti terus dia gitu, menjaga dia gitu loh. Ini salah satu juga tips nih buat orang-orang di belakang layar. Jadi ada support dari orang-orang terdekat yang mulai ngejaga dia, petnya kemana gitu loh. Bener. Gitu kan? Dan mungkin di sini gue mau cerita sedikit juga tentang, karena lagi rame tentang banyak yang bahas tentang Agnes Monica juga. Mungkin di sini mau sharing pengalaman pas gue dulu kan di TV itu emang gue kerja buat sebagai talent ngurusin Agnes Mo waktu itu kan. Jadi gue mau sharing di sini kalau Agnes Mo memang kalau gue akuin sih secara kerja dia luar biasa sih. Profesional. Karena dia artis dari kecil Ki. Dari kecil. Jadi disiplinnya udah terbentuk. Bener. Dan Agnes pernah bilang kalau gue mau terima semua kerjaan, setiap kerjaan memang masuk tiap hari bisa ada. Bener. Kita tuh dulu orang TV nih ya, kalau mau ngundang Agnes tuh bener-bener detail harus jelas dan deket juga. Harus deket juga, nggak sembarang orang bisa dijawab chatnya. Jadi dia ini dulu talent khusus Agnes. Jadi talent lain nggak bisa, cuman Rizky yang ditugasin. Waktu itu jadi dia memang tipe kan manajemen Agnes kalau memang udah dia ya udah dia aja sampai kita nge-brief detailnya, budgetnya, pembayarannya. Nanti siapa nanti ngisi acara sama siapa aja, panggungnya seperti apa, GR-nya bener-bener dia bener-bener mau GR harus H-1, panggungnya seperti apa. Itu karena dia profesional, karena dia artis dari kecil ya kan. Bener. Kalau itu sih memang makanya pas ketika gue lihat gila loh, aku sampai dia menolak tawaran $75.000 buat hanya tampil di salah satu klub
striptis padahal cuma sebagai tampil lagu Dan dia cuma overdose datang diputar. doang. Dia cuma Iya, 30 datang menit doang. katanya. $75.000 padahal kalau kita tawarin 1 miliar datang doang begitu, mau nggak lo? Power kalau enggak. Tiba-tiba udah langsung buka hijab gitu. Kan cuma datang doang ya, datang doang kita nggak ngapa-ngapain ya. Iya, tapi gue salut ya Tapi Agnes. mungkin dia image kali ya. Iya, dia bilang kalau gue nggak datang ke situ, gue udah ngebentuk image dari kecil cuman karena ngejar Satu 1 miliar uang, kan, $70 gue hilang begitu aja tiba-tiba muncul, emang bener sih. Iya. Itu benar-benar maksud gue appreciate sama Agnes dan emang gue akuin sebetulnya kita Breeze juga, jadi ada kebanggaan, kita juga pernah kerja sama dulu sama restorannya Agnes dulu ada Red Box, kita tim Breeze tuh yang bikinin detail foodnya. Iya. Jadi emang manajemen Agnes tuh benar-benar sampai kita tuh sebagai gue mau ngasih tim aja, dia minta CV-nya loh, Mai. Iya. Minta CV-nya ini tim gue askup dulu dia minta CV Pokoknya masih profesional siapa lah, aja. gitu ya. Iya. Semua berdasarkan jalur yang pas, tepat. Benar. Jadi makanya gue pas gue gitu, gue plus buat Agnes Monica, kau Steve, kau Chris, timnya Agnes buat biasa. Plus. Lanjut, Mai. Kita bicara tentang. Tapi Mai, kalau pengalaman lu nih ya, waktu zaman lu kerja di belakang layar, pernah nggak tiba-tiba lu menemui atau mungkin lu datang atau kita nih tiba-tiba ke satu acara yang kurang lebih kita sendiri nggak tahu, tiba-tiba datang ke acaranya ternyata loh kok kayak white party begini gitu loh. Kalau dibilang ya dunia entertain tuh pasti udah apa ya namanya, udah wajar lah seperti itu ya. Iya. Ada after party, ada after party gitu kan, dimana kumpul pada have fun, pada mabok, pada ini, ya itu pasti ada lah di dunia entertainment, nggak mungkin nggak ada. Ya buktinya tuh ada beberapa artis yang kena narkoba tuh, Iya ya kan, sih, iya. masuk ke itu ya karena itu pergaulan dunia entertain tuh ya begitu. Kadang kita Tapi kita perjelas ini yang salah pergaulan iya, ya. yang salah pergaulan. Nggak yang semuanya salah, begitu. nggak semuanya begitu. Cuman kan kalau di dunia entertainment ya orang tuh kayak hura-hura, seneng-seneng aja gitu ya. Dia nggak, apalagi zaman dulu kayak di film zaman dulu ya, kayak di film-film zaman yang kayak lebih bebas ya. Iya, zaman dulu ya, Iya kalau kan? film. Sekarang kita ada Kalau sekarang tuh nggak bisa sembarangan karena kita tuh udah ada medsos, sudah ada apa, salah sedikit udah viral, salah sedikit sudah viral gitu kan. Iya. Kebayang nggak zaman dulu lo mau jadi artis harus gimana? Dulu sih emang susah banget. Maksudnya nggak usah Iya kan? dulu lah, kita zaman kita Iya. dulu datang casting artis, dulu nggak ada sosmed loh. Kita nggak bisa lihat yang viral-viral, tapi kita undang mereka datang casting datang kan. casting. Iya. Gimana tuh? Pasti kan harus lo mengorbankan sesuatu juga kan? Tapi pas lu selama jadi produser pernah nggak ada artis yang suka datang, Mbak ini begini Mbak, sama pakai gini, gue gitu pernah ada ya artis yang menawarkan seperti itu nggak ke lu? Kalau dulu yang sih, aneh-aneh. oh kalau aku sih kebetulan kita pas megang nggak ada yang aneh-aneh sih ya. Tapi Cuman ya paling- FYI dulu Maya belum berhijab ya. Kalau udah berhijab gitu pasti kan orang mau ngambil minta yang aneh-aneh juga. Wah ini ibu haji nih gitu kan. Nggak mungkin kamu nawarin aneh-aneh ya. nggak aneh-aneh sih, ya paling ya kalau menurut aku sih masih dalam standar yang wajar ya, nggak sampai yang kayak. Tapi aku pernah datang ke sebuah pesta yang emang kayak ya agak-agak ini juga sih ya, agak zaman dulu ya, Iya, zaman iya. dulu. Iya sih waktu itu sebetulnya untuk kita gue malu ya kita datang ke satu acara ya, tiba-tiba di acara itu kita juga tanpa pengalaman kita ada Agak yang tiba-tiba agak liar dan wild. Iya. Tapi kadang-kadang memang sejujurnya ya dulu kan kita berdua benar-benar baru banget kerja juga di situ. Iya, di dunia entertain kan. ya. Kita Jadi juga kita agak kayak kaget. baru mengenal lah tentang dunia entertain tuh seperti gimana gitu. Iya. Tapi kita juga orangnya ya bukan yang seperti itulah ya. Jadi akhirnya kita menjauh ya. Habis itu malah kita jadi udah nggak pernah datang lagi. Kita takut kalau Iya. undangan apa gitu. Kita akhirnya menjauh, akhirnya kita ya udah bikin ini sendiri aja, geng sendiri aja yang bener gitu ya. Iya. Tapi memang sebenarnya sekali lagi ini sebenarnya buat yang pengen terjun di dunia entertainment ini nggak semuanya begitu. Iya. Karena banyak banget juga yang lurus-lurus juga yang teman-teman gue juga kebetulan di bisnis entertainment nggak pernah ya melewati yang apakah Kalian di dunia lain. harus milih-milih orang. Jadi kalau milih manajer juga milih manajer yang bener, lingkungan circle-nya yang bener gitu. Jadi akhirnya petnya lurus, nggak belok-belok, akhirnya masuk penjara, gawat juga ntar kayak BDD tuh. Benar. Dia udah meniti karir puluhan tahun loh. Iya. Harusnya dia sudah tua, udah menikmati. Udah 53 tahun ya? Iya, ujungnya di penjara juga. Di penjara katanya seumur hidup lagi 15 tahun minimal dan bisa sampai seumur hidup. Mungkin mereka tuh bingungnya gini ya, kayak udah punya duit banyak, udah punya kekuasaan, udah punya ketenaran, bingung lagi mau ngapain ya. Orang kan pasti ada keinginan, jadi dia melakukan hal-hal itu. Jadi Benar bisa jadi. mencari kesenangan yang di luar nalar. Iya, ya jadi pada dasarnya manusia nggak pernah puas ya.
Tapi lu setuju nggak menurut lo kalau misalnya artis nih yang lewat jalur yang bener-bener nggak lewat belok-belok, yang lewat yang belok tadi itu prosesnya akan lebih lambat? Pengalaman lu selama jadi produser? Kayaknya ya pasti. Iya, gue setuju juga sih. Setuju kan? Bener-bener. Jadi kalau kadang-kadang tuh gue ya bukan gue suzon ya. Nggak tahu kalau gue salah pemikirannya, tapi gue kadang-kadang ngelihat ini orang kayaknya baru jadi artis kemarin deh. Kok tiba-tiba udah punya ini itu. Ya itu makanya pilihan, lo mau gimana, ya kan? Lo mau cepet kaya, mau cepet tenar ya ada jalannya. Cepetnya ada jalan cepetnya, ada jalan yang lamanya lo harus bikin karya dulu, ya kan? Lo harus punya eksistensi dulu. Kayak artis lo Yasmin harus bintangin berapa film horor dulu kan? Udah dari baru sekarang agak-agak naik namanya sebagai ratu horor ya kan? Iya, jadi kalau lo punya niat untuk itu di dunia entertain ya kalau bisa ya lo harus bergaul sama orang-orang yang tepat. Setuju. Iya, dan orang tua juga jangan lepasin aja anaknya gitu aja, masih pada muda-muda. Tapi kalau anak-anak masih di bawah umur ya, masih pada muda-muda perlu pendampingan. Jadi nggak salah pilih. Bener-bener ya kayak Justin Bieber tuh kan dulu sebelum ketemu P Diddy tuh kan polos banget, poni lempar, begitu langsung tatoan, telanjang, terus punya masalah hukum juga kan, kebut-kebutan. Iya. Tapi kalau lu sebagai orang di belakang layarnya lebih suka ngelihat artis yang kalau disuruh pilih yang polos apa yang metal seperti itu? Metal nggak apa-apa asal dia nggak problem ya gitu kan. Kayak misalnya siapa ya contohnya ya? Kayak misalnya The Rock tuh kayaknya dia juga lurus gitu ya. Dia bisa dia latihan buat jadi film action gitu kan. Kayak bener kan hidupnya gitu ya. Dia nggak do drugs, nggak ini gitu kan. Sebenarnya tampil gaul, tampil yang ikutin perkembangan zaman nggak ada masalah selama memang lu dalam kadang-kadang orang penampilan luar doang yang sangar, sebenarnya nggak jauh dari narkoba, jauh dari. Dan dia bener-bener ini gitu loh, emang mengasah talentnya gitu loh. Iya. Kan tadinya dia itu WWF itu loh, pegulat ya kan. Iya, Terus dia mengasah talentnya menjadi bintang film gitu kan. Iya. Terus dia juga latihan, acting segala macam. Akhirnya sekarang sukses juga jadi bintang film gitu kan. Akhirnya meninggalkan dunia gulatnya. Gitu kan. Jadi kayak Taylor Swift gitu. Dia juga nggak instan, dia nyiptain lagu sendiri loh. Bener. Nyiptain lagu sendiri dan dia tuh dari kecil. Iya. Sampai mau bikin kampus Taylor Swift loh. Jadi fans-fansnya juga banyak anak kecil ya kalau Taylor Swift kan. Jadinya image-nya juga bagus gitu loh. Gitu. Tapi lu selama lu kerja di belakang layar, lu pernah nggak sih ketemu sosok artis yang lu nggak nyangka sebenarnya ini sama gua baik, sama ini tiba-tiba lu keluar berita jedeng ternyata di luar dari apa yang lu pikirkan selama ini. Lu pernah nggak? Banyak sih. Yang lu deket? Iya banyak. Nggak bisa sebut nama ya. Nggak bisa. Separah apa yang pernah yang terjadi yang lu selama lu ini bekerja? Sedikit mirip-mirip lah kayak P Diddy lah. Oke. Ya seperti itulah. Di luarnya sebenarnya baik, nggak ada apa-apa. Lah ternyata begitu. Ternyata di belakangnya mind blowing. Iya. Karena apa yang kita lihat di TV, di medsos itu kadang kan nggak benar gitu, seperti yang terlihat gitu. Kadang image dia baik di belakang begini, tapi ada juga yang image-nya nakal ternyata belakangnya baik gitu loh. Jadi emang semua itu banyak yang palsu juga sih menurut aku, banyak yang palsu. Kalau dari ini dunia tipu-tipu lah ya. Tipu-tipu lah ya. Jadi kalian ini jangan 100% percaya dengan apa yang kalian lihat di sosial media atau di TV dengan kejadian sebenarnya. Kalian cukup kalau ngelihat TV, sosial media itu anggap aja itu hiburan aja. Jangan bener-bener jadi patokan, harus jadi contoh ya. Itu hiburan aja ya. Gak usah juga jadi netizen yang kepo-kepo apa, nulis-nulis status, ngehujat apa sih pentingnya. Iya. Karena banyak settingan nih hidup ini di dunia entertainment nih. Karena ya itu juga, lo mau jadi famous terkenal ya lo harus settingan juga. Jadi jeleknya di situ ya. Iya. Jadi akhirnya artis yang bertalenta jadi hilang. Sekarang kayak band aja, mana yang baru sih Ki? Dulu kita cuma ada Sheila on Seven, Padi, Dewa. Sekarang pun masih itu aja. Iya bener juga ya. Gak ada yang baru karena orang semua pengennya instan. Padahal itu kan melalui proses. Dia harus menciptakan lagu, dia harus ini gitu kan. Tapi lu percaya? Jadi kayak miris nggak? Bener. Tapi
Tapi lo percaya nggak, artis yang benar-benar berkarir benar-benar dari nol itu banyak yang bertahan sampai sekarang, tapi yang pada cepet-cepet, yang pada instan-instan. Iya, percaya banget, percaya banget. Lone Seven ya misalnya masih sampai tahu. sekarang buka kemarin di Bandung konser penuh. Bener. Padahal lagunya kita udah hafal semua ya kan. Iya. Maksudnya orang lagunya itu aja maksud gua, nggak ada lagu baru juga tuh di band, tapi penuh-penuh aja konsernya. Dewa 19 juga penuh-penuh aja konsernya. Iya, Agnes Mo juga. Iya. Jadi ya mending asah talent deh, kalian punya talent apa diasah. Kenali diri. Pembelajaran buat kenali diri kalian apa, udah asah gitu. Terus belajar, bergaul, banyak teman. Kalau misalnya mau belajar musik, bergaul sama yang musisi gitu kan. Iya kan? Karya gitu loh. Oke. Sekarang banyak pertanyaan yang masuk juga ke kita nih Mai, kita berdua tentang kemarin juga ini sebetulnya sama kita angkat ini karena banyak yang bilang tolong angkat tentang kasusnya P. Diddy di entertainment Indonesia, dan kemudian muncul banyak pertanyaan yang minta kita jawab nih Mai. Oke. Kita mungkin akan jawab beberapa ya karena kemarin cukup banyak yang masuk. Nih Mai, menurut lu nih, apa benar lirik lagu She Knows dari J. Cole, lirik Kill Shoot dan Full dari Eminem ada sangkut pautnya dengan kasus P. Diddy ini, menurut lu gimana? Ini nggak tahu benar apa tidaknya ya, ini ada teori konspirasi ya. Kalau kalau di lagunya She Knows itu, kalau kata orang-orang teori konspirasinya adalah She itu kan namanya si Jay-Z Sound. Jadi disingkat She. Knows itu nama belakangnya Beyonce, Knows. Jadi di plesetin menjadi She Knows. Nah, di lirik lagunya itu tentang kematiannya Aliyah, Left Eye sama MJ. Di situ. Orang-orang tuh bingungnya kenapa dari sekian nama, 3 nama itulah yang di-mention di lagu itu. Dan kematiannya di tanggal 25 pula, dan 3-tiganya kematiannya itu aneh gitu kan. Diduga karena kasus Diddy ini. Karena yang itu tadi tuh Jay-Z sama Beyonce tadi. Itu teori konspirasi ya. Terus kalau si Eminem emang udah beberapa kali nyindir P. Diddy, jadi emang gengnya tuh emang beda geng. Katanya ini benar apa enggak? Mereka sempat datang ke acaranya, cuma mereka karena mereka nggak ada video bukti yang direkam aja, maka mereka berani bersuara. Mereka nggak berani bersuara itu karena ada bukti katanya. Karena mereka juga sebenarnya beda geng sama si P. Diddy. Kalau Eminem kan sama Dr. Dre sama 50 Cent. Makanya 50 Cent nih mau bikin film sekarang tentang P. Diddy kan, karena emang berseberangan dan mereka berani karena emang ini. Dan kalau di Eminem dia beberapa kali itu nyindir di lirik lagunya itu. Yang terakhir yang di Fuel itu jelas banget, dia bilang kan P did he gitu kan. Jadi kan jadi kayak P Diddy gitu kan. Terus yang dibilang yang rapper bukannya rapper tapi rapper. Kurang P, jadi kayak udah emang di situ dia nyindir-nyindir banget. Oke, terus bagaimana cara kita, nih mungkin pertanyaan buat kita berdua ya, bagaimana cara kita berdua agar bisa mencegah kasus serupa terjadi di dunia hiburan di Indonesia? Kalau mencegah nggak mungkin ya, pasti ada-ada aja ya. Kalau kita sih, kalau aku ya pintar-pintar milih pergaulan sama gue setuju. Circle itu yang menentukan ya kita akan jadi apa dan siapa. Lu udah tahu sekali nih ketemu orang, oh ternyata dia begini, udah tinggalin. Drama queen, toxic, negatif, udah tinggalin. Ngapain gitu kan? Tapi nanti lama misalnya kalau dalam, bener nggak sih, lu setuju nggak kalau bergaul dengan orang yang bener itu lama berkarir di entertainment? Nggak. Banyak 1000 cara menuju Roma. Kalau misalnya lu nggak bisa ini, ya lu cari cara gimana caranya. Sekarang ada dunia medsos, tinggal lu browsing aja. Oh, manajer yang benar. Oh ini, ada event ini gua datang. Oh ada ini gua masuk. Banyak 1000 cara menuju ketenaran menurut gua. Biar lambat asal selamat tuh kata dia bener ya. Ya tergantung lu aja, lu mau pilih jalan yang mana, mau yang cepet apa yang instan, apa yang bener-bener emang mengasah talent lo. Dan lu bener gitu kan. Sama yang pasti kalau masih di bawah umur, dampingin orang tua atau keluarga. Karena mereka kan masih belum bisa memilih ya. Taunya oh dia keren, dia terkenal, gue mau deket lah, ternyata begitu. Membahayakan. Iya benar. Benar. Nih, bagaimana sih saran dari Kamaya dan Ko Rizky cara agar kita seorang generasi penerus dalam memilih pergaulan? Ya tadi pokoknya kalau kita lihat tadi yang lu bilang ya, kalau kita udah toksik, kita datang satu party itu kan, kita cukup tahu, habis itu kita juga pernah berdua soalnya. Kita habis itu nggak pernah datang lagi kan, setiap diundang kita udah nggak mau lagi. Atau kalau diundang kita benar-benar detail ya, acara di mana, apa ada apa. Kita nggak mau datang lagi gitu kan. Mungkin banyak orang juga tapi ketagihan, Mai. Iya ada. Itu yang bahaya ya. Ada yang orang-orang dia gue biar keren gue gaul sama inilah,
bodoh amat gitu kan, tapi ya ujung-ujungnya bisa masuk penjara gitu. Kan banyak juga tuh artis-artis gitu terlibat drugs, terlibat prostitusi. Dulu inget kan? Banyak artis prostitusi sampai dulu almarhum. Tapi walaupun nggak terbukti ya. Tapi katanya pernah heboh lah beritanya di mana-mana waktu itu. Apakah kesuksesan besar dalam dunia hiburan selalu harus dibayar dengan harga yang sangat mahal? Maksudnya kasus PDD ini kali ya. Bahkan termasuk tindakan-tindakan yang melanggar hukum atau moral. Nggak harus sih ya sebenarnya. Nggak harus, tapi ada. Tapi ada lah, itu pasti ada. Gitu kan. Kayak Casey itu loh, dia rela loh dipukulin sama PDD loh. Juga ya. Ada videonya loh, ntar masukin lagi ya editor ya. Dia yang dikejar di lorong hotel tuh, ditendangin, dia apa, dan itu tuh banyak loh kasus begitu, Ki. Iya kan? Kalau di Indonesia lu pernah lihat nggak? Oh iya juga dulu sempat. Apa pelajaran yang bisa diambil dari media dari kasus ini terkait liputan berita tentang kasus sensitif ini, sama pesan yang bisa diambil dari kasus ini untuk generasi muda? Berhati-hati dalam berteman dan pintar-pintar memilih agent. Agent, manajemen artis yang track recordnya rapi, bersih gitu. Gak apa-apa prosesnya agak lama, tapi yang penting. Tapi sebenarnya kalau kamu punya talenta, punya talent, cepet kok, bisa cepet, ya kan? Kalau punya talent, benar, pasti cepet terkenalnya. Iya kan? Itu paling penting. Pokoknya benar-benar harus berhati-hati, manajemen yang benar, yang berapa kali sudah kita jangan salah pergaulan aja nanti. Aduh, hancur deh. Apalagi umur-umur yang masih dalam mencari jati diri ya, umur kayak tim magang gue nih yang masih di bawah masih umur belasan, di bawah 20. Iya, apalagi sekarang gampang banget mendapatkan followers ya kan? Benar. Jadi kalian jangan tergiur dengan uang-uang yang besar instan. Tapi nanti berakhir di penjara atau berakhir dengan kehidupan masa depan kalian yang buruk, itu menyedihkan sih. Jadi lo punya banyak uang, kayak dia tuh uangnya triliunan, 15 triliun. Jadi nggak berarti. Berakhir tua di penjara ntar. Sedih ya. Di sel yang cuman berapa kali berapa. Jadi uang di situ kita bisa lihat kalau uang bukan segalanya, uang kekuasaan bukan segalanya. Bukan segalanya. Nih, apa yang dilakukan untuk melindungi perempuan dan kelompok rentan lainnya dari eksploitasi? Speak up. Kalau lo dong. Kalau lo benar-benar punya kena play, jangan diem, harus ngomong sama seseorang. Kalau nggak mau ngomong ke publik, ngomong ke seseorang, siapalah yang kalian percaya, ngomong. Dan kalau itu harus berani ngelawan, gimana caranya gitu. Harus minta bantuan juga, ada orang yang harus membantu. Ya lu harus ngomong. Kasus PDD ini pertama kali speak up sampai viral ini siapa ya pertama kali yang speak up? Si mantannya itu, si Casey. Oh iya, Casey Ventura itu. Itu terus ada selingkuhannya juga, ternyata digituin juga, dipukulin juga. Gitu. Dia dipukulin, diam aja loh. Bertahun-tahun. Ngeri ya. Oke. Kalau kita ada mau disampaikan dari lo, Mas, sebagai orang di belakang layar tentang menghadapi kasus ini atau untuk dunia entertainment Indonesia supaya bisa lebih baik lagi, harus seperti apa? Ada lagi mungkin tadi kita udah panjang lebar ya. Ini apalagi ada pesan terakhir mungkin yang mau disampaikan dari lo? Ya kalau gue bilang, kalau kalian mau di dunia entertain, asahlah talent kalian. Setuju. Ya kan, gimana cara bisa talent ini bersinar tanpa harus terlibat hal-hal yang negatif lah istilahnya gitu kan. Kayak kasus PDD ini benar-benar mind blowing karena melibatkan beberapa artis elitnya Hollywood gitu kan, yang kita kenal dari kecil, yang kita idolain dari kecil, ternyata ada berita-berita gini kan kita shock juga ya. Apalagi nama-nama yang benar-benar idola gitu loh kan. Nah, ya udah, kalau kalian mau jadi artis, mulailah kalian pilih manajer yang benar, pilih agent yang benar, teman yang benar, circle yang benar. Gitu kan. Kalau misalnya mau datang ke party, ya datang party, tapi partinya pun yang benar-benar harus detail loh. Bagaimana pengalaman kita itu yang pernah. Dan kalau udah emang sekali terjebak, jangan datang lagi. Jangan datang lagi. Kalau sekali terjebak, jangan jadi malah kecanduan ya. Jadi harus baca kontraknya tuh dengan detail, apa aja kontraknya ya kan. Kalau misalnya kalian terima kontrak, harus baca lagi detail dengan kontraknya apa. Terus jangan pernah takut untuk speak up. Paling nggak ngomong sama seseorang yang dekat sama kalian untuk meminta bantuan gitu loh. Kalian mengalami kekerasan, jangan diam aja. Kayak banyak kasus KDRT kan, diam-diam gitu karena ini bapak anak gua. Nggak bisa, jangan menormalisasikan kekerasan. Begitu mendapat kekerasan, langsung speak up, paling nggak ngomong sama orang yang kalian percaya gitu. Oke.
luar biasa. Ini daging semua nih pembicara kalau diskus sama Ibu Maya tentang di belakang layar. Thank you banget loh Mai udah sharing di podcast gua Iya, di belakang sama-sama. layar. Thank you banget buat semua teman-teman juga udah nonton juga discuss kita berdua tentang menanggapi kasus yang lagi rame ini tentang di dunia entertainment, dan semoga tidak ada terjadi di Indonesia ya kasus-kasus PDD yang lain, dan semoga buat yang mau berkarir di dunia entertainment asalah bakat kalian benar-benar tadi hati-hatilah dalam manajemen juga harus hati-hati yang benar-benar detail juga datang ke suatu acara, pergaulan circle juga harus benar, yang di bawah umur harus didampingi orang tua. Thank you so much. Jangan lupa nonton konten gue yang lain juga. Ada Mabar, Monolog with Me, Rizky Pris, dan juga podcast Himalaya. Yang pasti konten kita udah bisa ditonton di semua penerbangannya Batik Air, Lion Air, Pelita Air, di aplikasi Tripper pastinya. Thank you so much. Bye-bye. Bye-bye.